Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak kacau sebenarnya ya. Pemikiran-pemikiran cawapres seperti Gibran ini begitu. Ini Gibran pastikan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa aman ya jika dirinya jadi wapres. Kok agak lucu begitu kan ya. Dari 9 tahun ya kemana aja mereka begitu kan. Apakah capres-capres yang lain ya kalau jadi presiden emang saudara-saudara kita ya orang-orang Tionghoa akan diusir begitu kan ya, akan ditolak begitu tinggal di Indonesia. Jadi pemikiran-pemikiran mereka begitu kan ya seolah-olah ya menyalahkan capres lain mereka. Jadi buat apa sih sebenarnya begitu kan ya berkomentar seperti itu begitu kan. Apakah Gibran menjadi cawapres ya orang-orang Tionghoa ya akan difasilitasi besar begitu kan ya. Apakah seperti itu cara-cara mereka begitu kan. Bukan seperti itulah begitu kan. Tapi kita sesama saudara-saudara kita mari kita saling menghargai satu sama lain. Ya calon jadi cawapres Ganjar dari Anies Baswedan. Kalau jadi presiden dia tetap serata begitu kan ya tetap sama mereka begitu diperlakukan dengan sama, diperlakukan ya berada di Indonesia begitu kan. Jadi kalau mereka menganggap bahwa bagaimana terkait dengan akan memastikan ya katanya warga negara Indonesia Tionghoa ya keturunan Tionghoa aman jika dirinya jadi wapres. Emang kalau Anies Baswedan jadi presiden, kalau Ganjar jadi presiden ditembak. Ini logika-logika yang salah menurut saya pribadi begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini ya gagasan-gagasan Ganjar ya cara ngomongnya saja sudah tidak benar begitu kan. Apalagi mau memimpin bangsa kita yang mayoritas berapa? 270 juta orang di situ begitu. Saya ini hati-hatilah orang-orang berkata seperti itu begitu kan. Saudara-saudara kita baik Tionghoa bagi non-muslim dan sebagainya, mari kita rangkul bersama-sama begitu kan. Mari ya Anies Baswedan jadi, Pak Ganjar jadi, Prabowo jadi, siapapun kalau jadi rangkullah bersama tanpa ada ya perkataan-perkataan seperti ini begitu. Agak lucu mereka memang begitu kan. Bahkan salah satunya Gibran pastikan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa aman jika dirinya jadi cawapres ya. Bahkan maksud sampean selama Bapak berkuasa warga Indonesia keturunan tak aman gitu Pak. Benar juga begitu kan. Ya ini pukulan telak oleh netizen di situ begitu mengatakan selama Pak Jokowi menjadi presiden begitu, apakah Tionghoa tidak aman? Kan pertanyaannya kan seperti itu begitu kan. Jadi hal-hal inilah yang kemudian ya bicara itu perlu ya dipikirkan begitu kan ya. Berbicaralah ya dengan pikiran-pikiran itu begitu. Jadi kita tahu bahwa persoalan-persoalan politik ini semuanya banyak yang menuduh si A, si B, dan si C begitu kan. Ini si bocah ngomong apa sih sebenarnya yang jadi presiden ya asam sulfat apa belimbing sayur. Jadi poinnya kalau yang menang selain paslon 2 tidak aman gitu. Mirip ya moyangnya nih ya bocah kalau lagi batu. Perasaan aman-aman aja ada konflik apa sih katanya begitu. Kok sampai bilang begini. Inilah mereka begitu kan ya. Jadi saya tidak tahu ngomongnya apa sih si Gibran begitu kan ya. Representasi anak muda katanya tapi tidak mencerminkan representasi anak muda. Solusi-solusi yang diberikan ya hanya segelintir orang, hanya segelintir sepatah dua kata mereka begitu kan. Jadi calon-calon presiden kita sebenarnya begitu punya gagasan penting begitu kan tanpa menjelek-jelekan yang lain, tanpa menjelek-jelekan calon yang lain, tanpa memberikan satu statement yang kemudian seolah-olah calon yang lain ya ada diskriminatif dan sebagainya. Bukan seperti itu begitu. Ini kekeliruan besar ya kepada Gibran berbicara seperti itu. Banyak sih sebenarnya yang kemudian yang mengatakan wah ini ada apa sih Gibran ya bicara 2 menit begitu kan ya. Lama-lama menunggu kok seperti itu begitu. Ini Gibran pastikan warga negara Indonesia keturunan ya Tionghoa aman jika dirinya jadi wapres ya. Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menjamin keselamatan dan keamanan ya bagi etnis Tionghoa jika dirinya menang di Pilpres di 2024. Hal itu ditanyakan kepada Gibran oleh pembawa acara Yoshimo Kalu ya saat Gibran menghadiri acara Malam Indonesia Harmoni. Gibran menyapa untuk umat Kristiani di Naviri ya di Scholarship ya Kod NDC Central Park ya Jakarta Barat. Aman Bapak Ibu ya aman-aman ya jamin saya aman. Bapak Ibu tenang saja ujar Gibran dalam keterangannya.
Bahkan ya satu sisi mengatakan Gibran juga membahas adanya diskriminasi ya pembangunan gereja di sejumlah wilayah. Gibran pun menjelaskan berdasarkan pengalaman di Solo harus ada persatuan lengkap untuk pembangunan gereja agar bisa melakukan. Bagaimana dengan Anies Baswedan yang menjadi gubernur DKI Jakarta? IMB sudah diberikan ke gereja-gereja, ke non-muslim, saudara-saudara kita di situ begitu kan. Apakah yang dituduhkan ini adalah Pak Ganjar? Apakah yang dituduhkan Anies Baswedan? Apa yang selama ini begitu menjadi lawan mereka begitu kan. Anies Baswedan rekam jejaknya sialat saja begitu kan. Di Jakarta coba bayangkan. Dia ya membangun gereja, IMB yang sudah puluhan tahun. Ahok pun ya belum memberikan IMB begitu kan, ya mengeluarkan IMB di situ. Anies Baswedan sudah mengeluarkan. Pertama kali gubernur yang memberikan itu sampai puluhan tahun begitu kan. Jadi dia tidak membaca data sebenarnya si Gibran begitu, asal bicara saja. Ada diskriminatif yang mana begitu kan? Ya kita lihat saja di situ begitu ya. Gibran mengatakan jika nanti ada penolakan kembali hal itu harus didiskusikan dan dikomunikasikan guna menyelesaikan masalah. Permasalahannya apa? Duduk bareng RT RW ya, kuncinya cuma komunikasi, itu aja. Dan beberapa kasus yang ada di Solo misalkan yang ada penolakan, penyegelan solusinya cuma duduk bareng ya, komunikasi, cari solusi bareng-bareng. Intinya kita ingin semua bisa beribadah dengan tenang, aman, nyaman, itu aja kok ya katanya begitu ya. Dalam komentar-komentar dari Gibran begitu. Tapi kalau ngomongnya Gibran mengatakan bahwa ya Gibran pastikan ya warga negara Indonesia keturunan Tionghoa aman, dikira dirinya jadi ya jika dirinya jadi wapres begitu kan ya, dikira dari calon-calon yang lain apakah ada diskriminatif begitu kan ya, dari Pak Ganjar, dari Anies Baswedan, apakah sama dengan seperti itu, ada diskriminatif? Saya kira tidak ada mereka begitu kan. Jangan membuat asumsi-asumsi yang kemudian mengarah seolah-olah calon-calon mereka begitu kan diskriminatif begitu kan. Jadi sayang seribu sayang begitu kan ya. Bagaimana sebagai calon cawapres ya, sebagai representasi anak muda, tapi kelakuannya tidak mencerminkan bagaimana anak muda yang seharusnya strong, gagasan kita itu ke depan apa, Indonesia apa, ya bertumbuh subur bersama-sama begitu kan ya, persaudaraan-persaudaraan kita begitu, baik orang Islam, non-Muslim dan sebagainya begitu kan. Jadi saya kira ada sesuatu logika-logika yang salah begitu kan. Apakah yang salah ini gagasannya begitu kan atau ucapannya, atau yang ini yang briefing atau gimana begitu kan. Saya kira ada sesuatu yang kemudian ya bicaranya irit banget di situ begitu kan. Ya tidak meyakinkan lah begitu kan. Ya kalau bukan anak presiden, insya Allah Gibran tidak akan menjadi presiden begitu kan ya. Tidak sampai menjadi calon presiden. Memang hak Indonesia itu kan bisa begitu kan kepada siapapun begitu kan ya secara demokrasi. Tapi rasa-rasanya banyak yang lebih baik daripada Gibran begitu kan. Ya memimpin bangsa kita begitu kan ya. Jadi kalau hanya segelintir orang karena bapaknya yang kuat, bisa saja orang berkatakan seperti itu. Tapi inilah negara demokrasi, apapun yang harusnya kita berpatokan pada undang-undang. Ketika undang-undang ya memperbolehkan ya silakan. Kalau tidak membolehkan ya tidak boleh di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe ke YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.